Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baharudin Yuri dari mahasiswa Universitas Kediri, jurusan Teknik Sipil tahun 2019. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang K3 konstruksi, di mana K3 konstruksi adalah suatu himbauan atau aturan yang disampaikan kepada pekerja bahwa terdapat pelaksanaan terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan selama bekerja. Kemudian tujuan dari K3 konstruksi adalah terciptanya rambu-rambu K3 yang mempunyai peranan yang sangat penting untuk memfokuskan setiap keselamatan dan kelancaran selama proses pengerjaan proyek berlangsung. Dan kemudian untuk beberapa hal berikut ini adalah tujuan dari K3 konstruksi. Yang pertama adalah mencegah, mengurangi, hingga memadamkan bermacam-macam resiko kecelakaan, kebakaran, maupun peledakan. Yang berikutnya memberikan petunjuk, arahan, atau kesempatan jalan sebagai sarana penyelamatan diri pada suatu keadaan darurat yang sedang terjadi. Kemudian melakukan pengendalian terhadap penyebarluasan kotoran, suhu, suara, angin, getaran, maupun faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya. Yang kemudian dilakukan pengendalian terhadap timbulnya suatu penyakit karena kerja, entah itu psikis maupun fisik. Kemudian prinsip-prinsip K3 dalam pelaksanaan setiap kegiatan dalam proyek konstruksi perlu adanya prinsip kerja K3 dalam menyampaikan suatu tujuan seluruh pihak. Atasan mampu memperoleh hasil proyek yang sesuai dengan perencanaan, sedangkan pekerja mampu memaksimalkan performa lewat lingkungan dan aturan menjamin kinerja kerja masing-masing. Yang pertama, penyesuaian kelengkapan administrasi. Masalah administrasi maupun surat menyurat harus sudah lengkap di awal pembangunan proyek konstruksi, dimulai dari pendaftaran proyek pada Departemen Kerja Daerah Pembangunan, pembayaran asuransi bagi tenaga kerja, dan sebagainya. Sedangkan bagian surat menyurat biasanya membutuhkan surat izin pemakaian jalan maupun fasilitas umum yang ada. Yang kedua, penyusunan safety plan. Salah satu rencana dalam pelaksanaan K3 ini dapat menunjang keberadaan pembangunan yang lebih lancar. Setiap tenaga kerja tentu membutuhkan jaminan atas aktivitas maupun kegiatan konstruksi yang aman, nyaman, terhindar dari adanya penyakit maupun kecelakaan. Kemudian tersebut ikut menimbulkan adanya produktivitas optimal selama masa kerja berlangsung. Terdapat beragam regulasi yang ditetapkan dari safety plan pada ranah K3. Yang ketiga, pelaksanaan serta pelatihan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Prinsip ini dilaksanakan melalui kerjasama yang transparan, saling mendukung pada safety plan dengan perusahaan terkait. Pelaksanaan dapat terwujud dalam bentuk pengawasan khusus oleh K3 konstruksi. Kegiatan pengawasan terdiri dari safety patrol, safety supervisor, serta safety meeting. Masing-masing unsur memiliki peranannya masing-masing terhadap kesuksesan dan pencapaian tujuan pengawasan. Berikut perlengkapan dalam K3 konstruksi. Yang pertama, bendera K3 yang dipasang selama aktivitas promosi berjalan digunakan untuk mengetahui bahwa di sebuah tempat tersebut telah dilaksanakan suatu kegiatan konstruksi yang guna untuk supaya memberitahukan kepada sekitar bahwa di sini ada konstruksi bangunan. Yang kedua, sigboard K3 yang isinya rambu-rambu maupun slogan khusus yang perlu ditegakkan. Yang berikutnya, kacamata safety dalam melindungi mata sebagai organ vital yang
dalam bekerja di lokasi proyek. Yang keempat, pelindung bagian wajah dari debu-debu atau material berbahaya seperti masker, face shield. Yang kelima, air plug dan air move sebagai alat khusus dalam melindungi fungsi pendengaran akibat lingkungan kerja yang cenderung sangat bising. Yang keenam, safety helmet untuk melindungi bagian kepala dari benturan suatu benda, terjatuhnya suatu benda, maupun benda-benda yang bisa melukai kepala seorang pekerja. Yang ketujuh, sepatu bot atau sepatu pelindung yang berfungsi melindungi kaki dari kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan, terutama di jalan yang banyak material bebatuan maupun jalan yang mungkin di lumpur atau di suatu limbah. Yang kemudian safety glove yang disarungkan pada tangan dan kemudian melindungi seorang pekerja tersebut. Demikian beberapa materi K3 konstruksi yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa buat untuk acuan di suatu pekerjaan dan bisa digunakan semaksimal mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam